Fratres, hari ini pada Minggu Letare, saya mesti tetap mengajak kita untuk merenungkan puasa, pantang, dan pesta sebagai suatu ritme metafisik umat Katolik dalam masa Prapaskah. Jadi, kita sedikit mencicipi sukacita pertobatan dan mari kita lanjutkan upaya puasa, pantang, amal kasih, dan pertobatan. Jadi, ketika engkau berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Matius bab 6 ayat 16. Begitu Yesus mengawali ajarannya tentang puasa. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa gereja Katolik hanya mewajibkan puasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung, sementara Minggu Prapaskah tetap dirayakan dengan sukacita. Jawabannya tidak hanya terletak pada aturan disipliner, tetapi pada hakikat metafisik manusia sebagai makhluk yang terentang antara dunia materi dan roh. Jadi mari kita selami makna terdalam dari puasa, pantang, dan pesta, sebuah trilogi asketik yang membentuk jiwa orang Katolik. Yang pertama, puasa itu kenosis, pembebasan dari belenggu materi. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius bab 4 ayat 4. Puasa bukan sekedar tidak makan. Puasa adalah aksi metafisik yang mengingatkan kita bahwa kita bukan sekedar tubuh. Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa manusia adalah anima rationalis, jiwa yang berakal, yang menggunakan tubuh, bukan diperbudak oleh tubuh. Dengan berpuasa, kita mematahkan tirani keinginan, karena puasa melatih jiwa untuk tidak menjadi budak nafsu, kata Santo Agustinus dalam Confessiones bab 10. Juga dengan berpuasa kita menyatukan diri dengan salib Kristus, sebagaimana Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, kita berpartisipasi dalam penyangkalan dirinya, sebagaimana tercatat dalam Filipi bab 2 ayat 7. Kemudian dengan berpuasa juga kita mengosongkan diri agar diisi Allah, seperti bejana yang dikosongkan sebelum diisi anggur baru, dalam Lukas bab 5 ayat 37-38. Nah, pertanyaannya, mengapa Rabu Abu dan Jumat Agung? Ya, karena Rabu Abu adalah pintu gerbang pertobatan, di mana kita diingatkan, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian bab 3 ayat 19. Sementara Jumat Agung adalah puncak penebusan dosa, di mana puasa menjadi solidaritas dengan kurban Kristus. Sementara Jumat selama masa Prapaskah adalah peringatan sengsara Kristus, dan dengan demikian kita mau berpartisipasi dalam sengsara Kristus sendiri. Nah, tentang pantang itu sebenarnya adalah penataan kehendak dalam tatanan ilahi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma bab 12 ayat 2. Jika puasa adalah pengurangan kuantitas, pantang adalah penyangkalan kualitas. Ya, dengan berpantang daging atau kebiasaan tertentu, kita melawan materialisme. Daging dalam tradisi Yahudi Kristen melambangkan kehidupan duniawi yang fana. Pantang adalah penolakan simbolis terhadap dosa. Santo Paulus, daging melawan roh, dalam Galatia bab 5 ayat 17. Pantang juga melatih kebebasan sejati. Santo Ignatius dari Loyola berkata, jiwa yang tidak menguasai keinginannya adalah budak nafsunya. Pantang melatih kehendak untuk tunduk pada hukum moral objektif, kata Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae. Pantang juga menyucikan selera rohani, seperti pemusik yang menahan diri dari kebisingan agar peka terhadap nada. Jiwa yang berpantang menjadi lebih peka terhadap bisikan Allah. Nah, mengapa Jumat? Jumat adalah hari penebusan wafat Kristus. Setiap Jumat, gereja mengajak kita hidup dalam tanda salib. Setelah puasa pantang, ingat hari Minggu, tiap hari Minggu dalam masa Prapaskah, kita tidak berpuasa, tapi kita berpesta. Nah, saudara, pesta itu antisipasi kebahagiaan abadi. Mari, hai orang yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius bab 25 ayat 34. Jika puasa dan pantang adalah via negativa, jalan penyangkalan, maka pesta adalah via positiva, sukacita yang menembus langit. Minggu Prapaskah tetap dirayakan karena yang pertama, Minggu adalah hari kebangkitan. Setiap minggu adalah Paskah kecil, di mana kita merayakan kemenangan Kristus atas maut, kata Santo Hieronymus. Yang kedua, Ekaristi sebagai puncak pesta
Roti dan anggur yang ditransubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus adalah pesta metafisik tertinggi, materi yang diangkat ke dalam kehidupan ilahi. Juga hari Minggu adalah Ekaristi, itu pralambang perjamuan surgawi. Pesta adalah gambaran akhir zaman di mana Allah menjadi segalanya di dalam semua. 1 Korintus bab 15 ayat 28. Jadi ada siklus asketis dan ekstatis. Asketis dan ekstatis. Puasa, pantang, dan pesta bukan 3 praktek terpisah, melainkan satu ritme spiritual. Yang pertama, puasa sama dengan mati bagi diri sendiri. Galatia bab 2 ayat 20. Pantang sama dengan melatih diri untuk hidup dalam roh. Roma bab 8 ayat 5. Dan pesta sama dengan bersuka cita dalam Tuhan. Filipi bab 4 ayat 4. Seperti musik, kehidupan rohani memerlukan ketukan puasa, melodi pantang, dan harmoni pesta. Dengan demikian, kita bukan hanya menjalani prapaskah, tetapi menjadi prapaskah yang berjalan. Tubuh yang fana sedang menuju kemuliaan kebangkitan. Kita berpuasa agar dunia yang lapar dapat makan. Kita berpesta sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat, kata Santo Basilius Agung. Ya Yesus yang berpuasa dan berkorban untukku, bentuklah hidupku dalam ritme tobat dan sukacitamu. Amin.